Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Senang rasanya Saral Suara Praja bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, di dalam setiap episodenya ini Go Healthy selalu mengundang narasumber yang baru. Kami sengaja mengundang mereka untuk berbagi kisah hidupnya, kisah masalah kesehatannya, sekaligus memberikan solusinya. Bagaimana caranya untuk mengembalikan kesehatannya. Salah satu penyakit yang sering kami bahas di acara ini adalah penyakit stroke. Hati-hati dengan stroke. Pemirsa, ini adalah penyakit yang super berat yang bisa merubah nasib seseorang bahkan satu keluarga. Ini sebuah penyakit yang bisa menyerang siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Termasuk ini dialami oleh narasumber kali ini, kami namanya Pak Suyitno. Beliau ini terkena stroke sampai 2 kali, gara-gara tensi yang tidak terkendali. Dan kita tahu bahwa serangan stroke yang kedua itu lebih berat, lebih berbahaya daripada serangan stroke yang pertama. Masalahnya adalah serangan stroke yang kedua itu terjadi gara-gara waktu itu setelah serangan stroke yang pertama, Pak Suyitno nggak langsung memperbaiki pola hidupnya. Sekarang kita akan lihat bagaimana kondisinya dan bagaimana solusinya beliau untuk mengembalikan kesehatannya. Ada bersama kami, ada pasangan yang begitu kompak, kita bisa tahu dari pakaian yang seragam. Ada Pak Suyitno dan Ibu Atun. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat Pak? Sehat. Semangat ya? Wah, keren. Ada Mas Boy Abidi juga, apa kabar Mas Boy? Alhamdulillah sehat Kang Rona. Dan juga ada Mbak Lula Kamal. Mbak Lula apa kabar? Baik, alhamdulillah. Hai Kang. Oke. Hai pemirsa. Mas Boy, Mbak Lula, impresi pertama ketika melihat pasangan ini apa? Mesra kalau Harmonis banget, sehat ya dua-duanya. Oke. Ya. Oke, karena Pak Suyitno tidak akan mengalami progres perbaikan kesehatan tanpa didampingi sang istri Ibu Atun. Kejadiannya kapan Bapak terkena serangan stroke yang pertama dan waktu itu tensinya setinggi apa Ibu? Stroke pertama itu tahun 2019. Kondisinya waktu itu ya lemes tapi tidak terlalu ini. Terus bicara juga agak susah lah gitu mengeluarkan. Pelo sih enggak, teman mengeluarkan dari dalam itu mau bicara apa, mau keluarnya susah gitu. Ya. Terus dirawat 4 hari, sudah pulih ya. Bisa bicara lagi? Ya, bicara lancar gitu. Waktu itu memang tensinya tinggi, Bu? Ya, 180. Waduh. Ya, per 110 waktu itu. 180 per 110. Bapak memang sudah tahu punya riwayat hipertensi atau enggak? Sudah. Tahu, sudah Cuman, tahu. Ya, minum obatnya tidak rutin. Pelajaran, ya kan? oke. Iya. 2019 terkena serangan stroke yang pertama. Serangan stroke yang kedua, itu tahun berapa Ibu? 4 Mei 2020, karena stroke kedua. Itu terjadinya memang luar biasa ya. Kejadiannya itu di kantor. Jam 8 diantar pulang oleh temennya. Karena nguap terus, saya suruh tidur. Nah tidur itu mau sholat duhur saya bangunkan, ternyata memang sudah tidak bisa bangun. Udah nggak gitu. bisa gerak lagi. Saya bantu berdiri bisa, tapi berjalan udah langsung lemes. Mohon maaf nih Pak Suyitno, sekarang kalau anggota tubuh bisa digerakkan, tangan bisa Pak? Mohon maaf. Gerakin tangan bisa? Oh tangan kanan nggak bisa. Kalau kiri lancar? Wow, oke. Tuh senyumnya udah ada sekarang ya. Mohon maaf, kalau kaki bisa bergerak Bapak diangkat? Oke. Oh kalau kanan, kaki udah lebih bagus progresnya. Udah bagus. Tapi mohon maaf Ibu, ini jalan Bapak udah bisa? Jalan sudah. Jalan sudah bisa. Ya. Nah kalau soal berbicara sekarang bagaimana Pak? Berbicara, Bapak sudah bisa berkomunikasi lagi? Berbicara. Ngomong. Hah? Ngomong apa? Bicara. Ngomong apa? Aduh. Nama? Metro TV. Metro TV. Metro TV. Oh, susah. Tapi bisa ngomong aduh ya? Iya. Ada hati. Iya, Oh, sudah bisa. Iya. Bapak bisa bicara apa Pak yang lancar Pak? Aduh. Allahu Akbar. Coba Allah. Iya. Allahu Akbar. Coba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apalagi? La ilaha Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. La ilaha Pak, kalau Allahu Ahmad Rasulullah. oh baik. Iya. Kalau kalau namanya Ibu Atun gitu bisa? Atun. Ami. Panggilnya dia manggil Ami. Ami. Iya. Tapi maksudnya manggil. Karena Iya. waktu masih muda kita panggilnya Ami. Oh iya. Kesayangannya Ami. Iya, betul. Ini jadi mohon maaf Ibu kalau berkomunikasi Ibu di rumah bagaimana? Kan ada
bahasa nih Bapak yang Bapak Ibu nggak ngerti. Jadi mencoba belajar ngerti terus gitu loh. Iya, saya apa tuh namanya tebak kata. Dia ini apa minum bukan. Apa tuh Oke. napi spot bukan apalagi. Tapi bagaimanapun ini sudah jauh lebih baik daripada dulu Iya. nggak bisa bicara sama sekali Iya, ya. betul. Alhamdulillah. Rasanya sudah. bagaimana Ibu ketika tahu sang suami nggak bisa berkomunikasi Bu? Ya sedih lah. Nggak bisa berkomunikasi ya sedih lah. Jadi saya bingung ya gimana ya. Tapi ya kita terus berusaha berikhtiar gitu. Betul. Ini riwayat dari Pak Suyitno ya. Ini ada di layar. Jadi stroke-nya gara-gara hipertensi pernah mencapai 180/110. Serangan stroke-nya sampai 2 kali. Dan ada tentu saja penyumbatan di pembuluh darah di otak. Tapi tentunya selain memiliki sang istri yang luar biasa sebagai pendamping, Pak Suyitno juga menggunakan teknologi laser. Dan sekarang tekanan darahnya sudah turun menjadi 130/85. Sudah mulai terlihat perbaikan, seperti tadi kita lihat tangan sudah bisa mulai bergerak, kaki juga, Iya. bicara juga sudah mulai bisa. Ya, tidur juga menjadi lebih berkualitas dan badan terasa lebih segar. Kalau untuk tekanan darah sudah mulai turun, Iya. ya. Terakhir ngecek kapan? Setiap hari tensi. Ah, bagus. Setiap pagi Sama ditensi. ibu yang ngecek? Iya. Keren, keren. Iya, setiap pagi ditensi. Yang stroke itu biasanya tidurnya agak susah. Bagaimana setelah menggunakan teknologi laser? Ya sudah tidurnya sudah pules. Saya mau coba ngobrol sama Pak Suyitno ya. Pak Suyitno, semangat Pak. Semangat. 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 Am, Semangat. Semangat. amat. Oh, boleh Semangat. 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 Dia mau bilang semangat. Amat. Iya. Tapi saya dan kami di sini bisa melihat semangatnya. Betul. Ya, betul. Bisa melihat Sebenarnya semangatnya. udah mau bisa bicara ya, Iya. cuman keluarnya yang Betul, susah, betul. berat gitu. Bisa melihat semangatnya dan keinginan untuk sembuhnya Iya. luar biasa. Kalau melihat seperti ini, kita optimis ya Mbak Lula ya Mas Boy ya. Optimis sekali. Apalagi ada Bu Atun di sini. Jadi Bapak bisa kemudian mengejar ya Pak ya. Jadi sekarang sih Bapak pola hidupnya mesti sehat. Minum obat dari dokter diteruskan. Satu lagi tadi diteruskan teknologi lasernya. Biar bisa Iya. membantu pemulihan. Support ini paling penting ya, dan selain support memang di balik itu ada mungkin dalam tanda petik beban ya, dalam pengertian memang ini penyakit stroke ini menjadi beban ya dalam bentuk keluarga maupun beban dan untuk yang dirinya sendiri. Jadi upaya untuk mengembalikan ya pola hidup kesehatan Bapak dengan support dari keluarga dan juga dibantu dengan teknologi laser, harapannya ya memang perlu waktu ya Bu ya, perlu Iya. sabar ya, Bapak Iya. juga harus semangat terus Iya. ya supaya dengan dibantu dengan teknologi laser, dibantu dengan obat-obatan dan memperbaiki pola hidupnya, kita harapkan dia akan ada harapan untuk bisa kembali baik. Siap. Mengenai manfaat teknologi laser untuk kesehatan kita akan dibahas lebih dalam lagi di segmen berikutnya. Jadi telah bersama kami di sini di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat masih belajar dari kisahnya Pak Suyitno ya. Ini adalah riwayat kesehatannya dari Pak Suyitno. Dulu beliau itu terkena stroke karena punya hipertensi. Tekanan darahnya sampai pernah 180/100. Serangan stroke-nya sampai 2 kali karena memang terjadi penyumbatan di pembuluh darah otak. Dirawat sempat di rumah sakit ya 2 kali. Sekarang yang terkena imbasnya itu adalah bagian tubuh sebelah kanan. Iya. Mengalami kesulitan dalam berbicara. Untung sang ibu mengerti karena ibu mendengar nggak pakai telinga tapi pakai hati. Ya, gitu ya Bu ya. Ibu dan Bapak sudah menggunakan teknologi laser. Ya, teknologi laser dan sudah terlihat progres perbaikannya. Tekanan darahnya sekarang sudah turun ke angka 130/85. Gejala stroke-nya sudah membaik, sangat-sangat berkurang. Tidur menjadi berkualitas dan yang dia dirasakan adalah badan terasa lebih segar. Dan yang bisa kita rasakan juga adalah sisi emosionalnya. Ya. Penderita stroke ini yang saya bisa bilang paling ceria Betul. adalah Pak Suyitno. Beneran loh. Ya. Terima kasih. Penderita stroke di atas kursi roda, bicaranya susah tapi semangatnya luar biasa. Kami bisa merasakan dan kami yakin Bapak akan sembuh seperti sedia kala, Pak. Amin. 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 Oke, nah ini tentang teknologi laser. Mas Boy, apa yang bisa dilakukan teknologi laser untuk stroke-nya
yang disebabkan oleh hipertensinya. Ya, jadi kita berawal untuk kasus stroke ini kan berawal dari hipertensi. Hipertensi yang tidak terkendali, kemudian terjadi masalah pada pembuluh darah utama di otak, kemudian terjadi kerusakan pada otak. Jadi adanya sumbatan atau pecah pembuluh darah di otak yang mengakibatkan otak tidak mendapatkan suplai nutrisi yang cukup atau yang bisa otak itu berfungsi dengan baik. Nah, kerusakan ini akan berdampak pada kelumpuhan yang terjadi, kesulitan bicara yang dialami oleh Pak Suyitno. Jadi kalau bicara masalah hipertensi, kita bicara masalah stroke, maka kita bicara adalah masalah kualitas darah dan pembuluh darahnya. Nah, teknologi laser ini mengoptimalkan atau membuat pembuluh darah itu menjadi lebih elastis. Salah satunya adalah dengan meningkatkan produksi nitric oxide. Nitric oxide adalah suatu zat yang memang diproduksi oleh tubuh kita, ya. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak ada dalam tubuh kita, tapi ada dalam tubuh kita. Tapi dengan bertambahnya usia, dengan pola hidup yang tidak sehat, ya, dengan adanya radikal bebas, ini akan menyebabkan kadar nitric oxide itu menurun. Nah, teknologi laser ini akan meningkatkan kadar nitric oxide, membuat pembuluh darah menjadi lebih elastis, akan menjadi lebih lebar. Sehingga harapannya dengan lebar dan elastis pembuluh darah tadi, tekanan darahnya akan kemudian terkendali. Nah, kemudian teknologi laser ini juga akan mencegah terjadinya masalah pada kualitas darah. Ya, jadi dia ada yang kita sebut dengan blue light, ya, sinar biru ini akan membuat kualitas darah yang tadinya lebih kental. Jadi orang-orang dengan hipertensi ini biasanya akan juga ada gangguan pada kualitas darahnya. Ya, dia akan mencegah terjadinya penggumpalan darah, mencegah terjadinya agregasi trombosit, kemudian meningkatkan fibrinolisis yang membuat darah itu terurai dan aliran darah akan menjadi lebih lancar. Maka kita harapkan tekanan darahnya akan bisa terkendali. Tentunya ini harus disinergikan juga dengan tadi menerapkan pola hidup sehat, kemudian melakukan medical check-up atau pemeriksaan kesehatan secara teratur dan juga mengikuti saran-saran dari dokter. Apalagi kalau Bapak, karena permasalahannya di otak itu mesti lancar semua aliran darahnya. Nah, salah satunya teknologi laser ini juga ada alat bantunya yang bisa ditaruh di dalam hidung intranasal. Maksudnya buat apa? Supaya semua yang disebutkan sama Mas Boy tadi, ini kejadian juga di seluruh pembuluh darah di otak kita, di kepala. Buat yang sakit kepala, supaya memperlancar aliran darah. Harapannya Pak, supaya cepat balik Pak, semua tadi kemampuan yang sempat tadi kan nggak bisa digunakan, bisa dikejar lagi, bisa kembali lagi, mandiri lagi ya Pak ya. Satu lagi nih, sebetulnya kalau ngomongin teknologi laser ini, dia berusaha membuat tubuh kita yang punya kemampuan sebegitu banyak, bagus-bagus mekanismenya, supaya bisa optimal lagi. Contohnya, buat orang-orang yang gula darahnya tinggi, yang kolesterolnya tinggi, kalau dibakar jadi tenaga. Nanti teknologi laser akan membuat tubuh kita, dapurnya yaitu mitokondria, membakar lebih banyak gula, membakar lebih banyak kolesterol, yang didapatkan adalah energi. Sementara gulanya turun, kolesterolnya juga turun. Jadi teknologi laser bisa membantu untuk yang hipertensi, untuk yang pemulihan stroke, bisa juga yang punya penyakit diabetes juga, atau yang kolesterolnya tinggi. Teknologi laser ini kan bermanfaat untuk darah dan pembuluh darahnya. Ada upaya lain apa nih untuk penderita stroke seperti Pak Suyitno ini? Ini ada satu teknologi lagi namanya NMES, ya, Neuromuscular Electrical Stimulation, ya. Seperti yang dialami oleh Pak Suyitno kan di tangannya, yang kakinya tadi sudah lebih baik, tangannya memang masih ada mengalami kelumpuhan atau kelemahan tadi, ya. Ini kan karena tadi kerusakan yang ada terjadi di sentral atau di otaknya, sehingga berita atau impuls saraf dari otak ini tidak sampai ke otot tersebut karena terjadi kerusakan tadi. Nah, teknologi NMES ini akan mengaktifkan kembali otot-otot yang lumpuh tadi, ya, dengan harapan diberikan elektrik atau sinyal listrik, energi listrik, ya, yang ditempelkan di otot-otot tersebut, akan otot itu terbangunkan kembali, aktif kembali, dan ini akan memberikan impuls atau memberikan sinyal ke otak kita bahwa ini otot ini akan masih aktif lagi, dan otak kemudian akan memberikan respon yang baik, dan diharapkan dengan latihan atau dengan penggunaan NMES terus-menerus ini diharapkan akan kemudian bisa berfungsi kembali. NMES ini juga bisa digunakan untuk yang tidak stroke juga bisa. Maksudnya untuk apa? Kita harus mengerti makin tua kita, tiap tahun akan berkurang otot kita. Nah, untuk menjaga supaya massa otot kita tidak berkurang. Kenapa dibutuhkan? Karena otot ini sebetulnya yang nanti nih menggunakan gula paling banyak, lemak paling banyak. Karena itu kita harus menjaga yang namanya massa otot kita. Jadi bisa digunakan juga untuk orang yang tidak stroke. Ya, untuk pencegahan dong. Bisa. Sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah pemirsa, intinya adalah kalau kita ingin sehat, kita harus memastikan darah dan pembuluh darah kita harus dalam kondisi sehat. Oleh karenanya itu ada teknologi laser yang bisa membantu menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Simak penjelasan dari Mas Panji berikut ini. Pemirsa, stroke bukanlah akhir dari segalanya. Yang penting kita harus tahu apa yang perlu kita lakukan.
ubah pola hidup menjadi lebih sehat, disiplin mengikuti anjuran dari dokter, dan kita lengkapi upaya sehat kita dengan memanfaatkan sinergi teknologi laser dan juga teknologi NMAS. Karena dengan kita menggunakan teknologi laser secara rutin, dapat membantu mengurangi kekentalan darah dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Selain itu, faktor risiko dari stroke seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi dapat dikendalikan. Untuk itu, gunakanlah Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Alat kesehatan yang menghadirkan 10 titik mata laser berwarna merah dan 4 light terapi berwarna biru dan juga kuning yang disinergikan dengan teknologi NMAS. Penggunaannya mudah, cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda, dan nantinya Anda bisa menggunakan 1 hari 2 kali, pagi dan juga malam hari, yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMAS bisa Anda gunakan pada area otot yang membutuhkan. Pemirsa, mari bersama-sama kita jaga kesehatan dengan kita manfaatkan Aku Laser Ultimate. Ambil handphone Anda bisa foto dulu nomor teleponnya, atau langsung saja hubungi kami dan dapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya Aku Laser Ultimate bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Tahukah Anda, kondisi darah yang kurang sehat dapat beresiko menderita penyakit kronis seperti jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Dokter Laser, alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknik akupuntur dapat membantu memperbaiki kualitas darah Anda. Laser berintensitas rendah dengan panjang gelombang 650 nanometer memancarkan cahaya foton monokromatik, berfungsi menguraikan lemak dan kolesterol yang menempel pada sel darah, sehingga sel darah bebas mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Gunakan Dokter Laser membantu proses pencegahan berbagai penyakit seperti serangan jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Kualitas darah menentukan kualitas hidup. Dapatkan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Ikuti petunjuk pemakaian. Untuk melindungi nasabah, pihak perbankan pun melengkapi sistem keamanan yang lengkap. Lalu, data pribadi perbankan apa saja yang harus kita jaga? Jika ada transaksi yang mencurigakan, cek kebenarannya melalui channel resmi BCA. Kedua, tidak memberikan data pribadi sembarangan ya. Ketiga, buatlah kata sandi yang sulit ditebak. BCA News, keamanan data pribadi perbankan. Rabu, 7 Desember, jam 7 malam lewat 55 menit. Dipersembahkan oleh Gaspol bersama Ustaz Das Atlatif. Setiap Sabtu, jam 9 malam. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara dapat hidup sehat. Masih belajar dari kisahnya Pak Suyitno. Terkena stroke 2 kali, ya gara-gara hipertensi, gara-gara tensi yang tidak terkendali. Serangan yang kedua jauh lebih parah tahun 2020, cuman kondisinya sekarang sudah jauh lebih membaik ya. Karena punya istri yang luar biasa sebagai pendamping yang menguatkan secara jiwa dan raga, mental dan spiritual gitu kan ya. Ibu Atun. Mereka berdua sengaja datang ke studio Go Healthy menggunakan setelan merah dan putih karena mereka bilang merah putih kami harus merdeka dari stroke. Wah, semangatnya luar biasa. Senyum kayaknya terus selalu terkembang ya di Pak Suyitno ini ya. Tapi Ibu mohon maaf dulu ketika awal-awal terkena stroke. Sempat down nggak bapaknya? Mungkin ada rasa nangis kalau ada saudara datang gitu. Nangis, tapi nanti kalau saudara udah pergi ditanya tadi siapa? Nggak kenal, nggak ngerti. Gitu. Oke, mulai terasa perubahannya menjadi bapak yang lebih positif, lebih ceria itu kapan, Bu? Setelah pakai laser ini lebih ceria gitu, pokoknya lebih manfaatnya lebih kelihatan lah gitu. Jadi Ibu bisa melihat dengan merasakan sendiri ada perubahan dari sisi emosionalnya Bapak. Iya. Kita lihat lagi kondisinya sekarang, coba tangan kanannya Pak diangkat karena yang terkena ini bagian tubuh sebelah kanan Bapak ini ya. Angkat tangan. Tangan kanan. Dulu memang segini Ibu atau pernah lebih rendah lagi nggak bisa gerak dulu? Enggak, kemarin sebelum pakai laser ini sudah bisa, cuman tidak terlalu tinggi gitu. Setelah menggunakan teknologi laser, lebih tinggi lagi sekarang? Iya, lebih tinggi dan itu tadi
tadinya suka tremor ya kaki itu kalau dipakai jalan tuh suka tremor, gemetaran gitu ya. Terus kalau naik motor itu bonceng itu kan suka lepas dari itu. Dibonceng sama ibu? Iya. Wah, Kalau ke rumah sakit saya bonceng. ini perempuan Iya. perkasa loh. Alhamdulillah. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah. Dan yang paling penting itu adalah semangatnya. Ya. Walaupun tadi belum sampai fasih ngomongnya, tapi Bapak tuh semangat buat bicara ya Pak. Ya, semangat dan mau berusaha, Bapak. Sudah bisa mengikuti mimik kita gitu mengajarinya. Gitu. Tadi barangkali yang kita bisa lihat di sini bahwa teknologi laser itu juga membantu, kan ada laser yang merah. Ada kemudian yang yellow light, ada juga yang blue light. Nah, yang yellow light ini sebetulnya adalah happy light gitu. Dia bisa menenangkan ya, mengurangi stres kita. Ini yang bisa kemudian juga menjaga mood. Apalagi kalau orang-orang yang kena stroke itu kan biasanya moodnya itu labil sekali ya. Swing moodnya tinggi sekali. Kemudian kalau yang tadi blue light itu berhubungan sama yang disebutkan oleh Mas Boy tadi. Berhubungan sama nitric oxide. Nah, Pembuluh darah itu ya? Sama tensi kita nih, hati-hati ya. Iya, oke. Nah, ini juga perlu dibantu atau bisa dibantu untuk Pak Suyitno ya, Pak Suyitno ya. Semangat ya Pak ya. Mau tangannya mau gerak lagi Pak? Semangat. Tangannya mau gerak lagi Pak? Ya. Ya, ini supaya Bapak bisa meluk ibu lagi ya Pak. Ini bisa dibantu dengan teknologi NMES Pak. Dengan teknologi, nanti kalau dengan teknologi NMES diharapkan otot-otot yang mengalami kelemahan, kelumpuhan ini bisa beraktif kembali karena NMES ini akan mengaktifkan otot-otot di saraf-saraf di otot tangan Bapak dan otak akan memberikan impuls yang baik sehingga Bapak akan bisa bergerak dengan baik lagi. Jadi nanti Bapak bisa peluk ibu lagi Bu ya. Bapak ya. Oke. Pemirsa, selain Pak Suyitno yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser untuk kesehatannya, ada juga kisah dari masyarakat lainnya. Ini dia. Saya pada tahun 2011 kena stroke. Tangan dan kaki kiri saya tidak bisa bergerak. Setelah kena stroke, baru saya sadar setelah dokter beritahukan bahwa saya kena diabetes dengan ketinggian 525. Efek yang saya paling rasakan setelah menggunakan teknologi laser adalah semakin percaya diri dalam menjalankan segala aktivitas. Kemudian gula darah saya semakin normal. Sekarang itu 120, itu sudah normal. Kalau saya istirahat tidur, itu lebih tidur nyenyak. Dan sekarang saya sudah sehat dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa saya sudah bisa melaksanakan aktivitas kembali dan mengajar kembali. Terima kasih teknologi laser. Ibu Atun, harapannya apa buat Bapak? Harapan saya buat Bapak ya bisa pulih. Amin. Ya kalau bisa sih pulih 100% Amin. ya. Amin. Paling tidak bisa kembali bisa berjalan, bisa bicara, terutama untuk bisa pergi ke masjid. Gitu. Bisa beribadah ya. Sehat ya Pak ya, sehat-sehat ya. Mas Boy terima kasih, Mbak Lula terima kasih. Sama-sama. Dan juga buat pasangan idola kami hari ini, Bu Atu dan Pak Suyitno. Semangat terus Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waduh, doanya satu Indonesia nih buat Bapak supaya sehat kembali. Amin, amin, amin. Oke, Amin. pemirsa, teknologi laser sudah dirasakan manfaatnya oleh Pak Suyitno untuk perbaikan kesehatannya. Nah sekarang ditambah satu teknologi lagi, namanya teknologi NMES. Kalau laser untuk darah dan pembuluh darah. Kalau teknologi NMES ini untuk otot. Mereka berdua bersinergi untuk membantu menjaga kesehatan kita. Dan sekarang dua teknologi itu ada dalam satu alat. Bagaimana cara mendapatkannya? Simak penjelasan dari Mas Panji berikut ini. Pemirsa, apapun kondisi kesehatan Anda saat ini, jangan menyerah. Selalu ada harapan untuk pulih selama kita berusaha. Mari kita manfaatkanlah sinergi teknologi laser dan juga teknologi NMES dari Aku Laser Ultimate. Alat kesehatan yang sudah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah.
Pemirsa, kami sudah menghadirkan teknologi laser ke Indonesia sejak 2011. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari teknologi laser. Dan kami terus berinovasi, menghadirkan teknologi terbaru. Oleh karena itulah dengan bangga kami persembahkan kepada Anda AkuLaser Ultimate. Alat kesehatan yang menghadirkan 10 titik mata laser berwarna merah dan 4 light terapi berwarna biru dan juga kuning yang disinergikan dengan teknologi NMAS. Untuk teknologi NMAS ini bermanfaat untuk memberikan sinyal elektrik kepada sistem syaraf dan juga sistem otot yang bisa digunakan pada area otot yang mengalami kelemahan untuk membantu merangsang kontraksi otot serta mencegah penyusutan otot. Dan pastikan Anda memiliki AkuLaser Ultimate dari Gogo Mall supaya Anda mendapatkan garansi resmi suku cadang, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Langsung saja hubungi nomor teleponnya atau chat kami supaya Anda bisa mendapatkan manfaat terbaik dari AkuLaser Ultimate.